Kota Medan. Untuk polisi, makanya melekat diskresi. Saat itu Anda harus melakukan, tidak menunggu perintah, tidak menunggu arahan. Jadi persyaratan dan perintah arahan, ini senjata. Persyaratan dan perintah-perintahnya udah boleh. Ini senjata. Tapi kapan harus menembak itu Anda menentukan. Anda bertanggung jawab. Kalau tentara mau nembak harus nunggu perintah atasan. Kita harapkan Pak Wali Kota baru, ya tadi apalagi yang cucunya aja berani apa namanya duduk di atas mejanya presiden. Jadi main di atas meja maksud. Jadi kekuatan ini ada, tinggal tadi moral keinginan yang kuat untuk gimana menertibkan Medan. Mungkin dengan undang-undang pemerintahan desa itu bisa memberdayakan polisi dan tentara untuk tadi menertibkanlah yang gaya-gaya Medan ini. Jangan istilah sumut katanya, semua memakai uang tunai kan gitu kan. Semua urusan pakai uang tunai gitu kan. Medan katanya memang edan, jangan itu lagi. Medan ini kan ada dikenal istilah ini Medan Bung. Nah, sementara ada yang mengatakan dulu, ini Medan Bung ini menunjukkan agak arogan. Terus ada yang berusaha mengganti, ini baru Medan. Terus ada ini baru Medan, sudah Medan baru aja katanya. Nah, bagaimana sebenarnya menerapkan ini Medan Bung? Ini seharusnya kan kebanggaan punya Medan itu kan harus dipupuk sehingga kita menjaga ini Medan ini memang udah jadi contoh untuk semua. Ini Mas, satu-satunya di dunia permainan yang menghargai hukum itu ada di Medan. Kita kenal main trup, satu-satunya permainan yang nilai tertingginya hukum itu kan adalah trup ini. Dan itu permainan anak Medan. Kalau udah trup yang pegang, nggak usah cerita. Walaupun angka 4 tuh nggak punya nilai apa-apa, tapi kalau sudah atas nama trup, dia bisa memotong trup yang lain. Hukum yang lain dia bisa potong. Kalau dia memakai nilai sebagai hukum, itu sebagai trup. Itu dia. Nah, bagaimana dari pandangan polisi ini untuk menerjemahkan ini? Bagaimana ini Medan Bung itu harusnya jadi lebih baik bagi Medan, kemudian menghargai hukum bagi seluruh rakyat Medan ini kembali dibangkitkan. Saya demikian, Mas. Bagaimana jadi ya kembali dari teori tadi kan ngomong seperti besarannya ngomong korupsi itu adalah budaya. Itu kan kita yang membuat, korupsi bukan budaya. Jadi kalau tadi pun ngomong Medan, tidak mesti Medan itu memang edan atau Medan itu apa namanya sumut ya, semua urusan pakai uang tunai kan gitu loh. Nah, itu yang kita tentunya dengan realisasi tidak ada sebenarnya program besarnya itu tidak ada mengalahkan program nasional untuk revolusi mental itu. Kita memang mulai dari akhlak dan mental. Memang itulah yang ini. Terus secara nasional kita pola pikir, pola sikap kita, pola tindak kita itu kan kalau dalam tataran apa nih filosofi harus memegang teguh itu bahwa kita punya Pancasila, kita punya wawasan nasional dari Sabang Merauke sampai wawasan Nusantara ya, Sabang Merauke sama Mingas sampai ke Morotai gitu kan. Terus kita punya wawasan kebangsaan, kita punya bermacam suku, kita punya norma-norma agama, sosial, dan sebagainya, sampai yang terendah kita punya kearifan lokal. Dari kearifan lokal ini yang mungkin kita bisa mulai untuk menertibkan tadi, mulai lingkungan keluarga, RT, RW, sampai ke lingkungan yang lebih besar. Mungkin mulainya kita dari tataran filosofi itu memang. Baru di tataran konsepsi, kita masih kadang-kadang sepakat, tidak sepakat, ada oknumnya ya, tidak sepakat. Mau nggak mau kita konsep negara hukum, konsep kita itu mau buat apapun, mau buat rencana apapun, membuat konsep apapun, jangan lupa ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Perpres, sampai dengan Perda, pedoman ini. Nah, kita kadang-kadang tadi keluar dari ini, kita ngomongnya konsep negara hukum, tapi realisasinya dia lupa kalau sampai ada peraturan daerah pun mengatur gitu loh. Itu tadi yang konsep 4 tadi ya. Untuk negara hukum tadi itu ya hukumnya harus bagus. Ya perda-perda itu udah banyak dibetulin. Kemudian tadi petugas
Kita ada Satpol PP, ada itu, termasuk semua penertib ini harus bagus. Yang kita menjadi masalah kita sekarang, kita rakyat ini, budaya hukum masyarakat ini. Jangan larut mengikuti petugas oknum. Harus, nih. Baru kita melengkapi sarana, prasarana, dan dana. Ini tergantung banyak di memang pemerintah daerah khususnya. Karena anggaran kalau di polisi, sulit kita anggaran yang banyak dianggarkan di masalah represif, gitu loh. Patroli ada anggarannya, penyidikan ada anggaran, tapi pembinaan nggak ada anggarannya, sulit gitu loh. Jadi pembinaan itu pemerintah daerah, makanya pemerintah mungkin memakai polisi dan tentara untuk membina. Nah, itu mungkin bisa masuk celahnya di undang-undang pemerintahan desa itu. Ya. Mungkin itu kalau kesempatan bisa ngomong-ngomong sama Pak Wali Kota baru kan, paling tidak dimulai dari Medan lah. Ini wajah Medan sekarang. Iya. Bukan ini Medan, Bung, gitu kan. Iya, Mas Susno, kenapa dibilang tadi oleh si Jaya? Jaya ini kan tinggal daerah yang paling rusuh juga nih, Kota Marsum. Ya. Nah, itu Jalan dulu, Puri, itu rusuh, luar biasa. Itu dulu tempat jual ganja di situ semua tuh. Iya, iya. Tapi rumahku itu. Ya, tapi stigma, Mas, begini. Ini Medan, Bung, itu juga kadang-kadang bukan hanya untuk kesombongan atau apa, tetapi untuk kebanggaan. Yeah. Tetapi juga keangkeran. Karena kita lihat ya, Mas Susno, kalau orang bilang, kalau mau berhasil orang menjadi naik pangkat, itu harus bertugas di Medan dulu. Nah, kita lihat, ini orang sudah bertugas di Medan, kemudian dia menjadi pentolan-pentolan, misalnya di kepolisian, di tentara, segala macam. Nah, ini hari kalau tidak salah, kabar reskrim kita sekarang Pak Agus kan? Iya. Nah, dari Medan. Dari Medan juga. Jadi seakan-akan Medan itu batu ujian. Apakah ini juga dirasa oleh polisi? Itu apa namanya? Alami ya. Alami kota-kota besar itu. Kota-kota yang katakanlah kalau tadi ngomong semrawut lebih banyak kejahatan. Itu memang membentuk akhirnya tokoh-tokoh figur itu. Kalau dia bisa lulus di situ, artinya dalam yang banyak ketidakteraturan dia bisa lulus, ya dengan sendirinya dia menjadi terorbit. Gitu. Itu alami sebenarnya. Jadi tidak dari Medan aja, seperti Kapolri sekarang tidak dari Medan. Iya, betul. Pak Dibio Widodo dari Medan. Siapa lagi yang Kapolri? Rusdi Harjo ya? Sutanto. Nah, Pak Tanto dari Medan. Jadi, tapi banyak. Tapi cuman tadi Pak Hugeng dari Medan. Pak Hugeng. Iya. Jadi banyak memang. Masih, tapi apapun dia, saya sampai saat ini harus salut dan angkat tabik untuk kepolisian. Kalau dulu beberapa tahun dulu nggak pernah kita dengar ada dari polisian itu menteri, ada polisi yang dari Komisi BUMN, ada dari Dirjen. Sekarang alhamdulillah. Ini buktinya bahwasanya apa yang selama ini dibuat oleh kepolisian ini sudah menunjukkan keoptimalan kan, sudah mencapai yang diinginkan kan begitu, Be. Apa ini perjuangan berat juga nih, Be. Pikir yang digambarkan tadi oleh Mas Susno juga dan hasil diskusi kita memang lihat ya. Pertama masalah stigma yang terbangun sedemikian rupa itu juga harus dipahami, diusahakan untuk mengikis walaupun secara pelan-pelan. Sehingga itu butuh dukungan juga dari seperti dikatakan tadi budaya masyarakat berani untuk melawan ketidakbenaran itu. Karena apa? Masalah yang dikatakan tadi ada kesempatan, ada niat. Mana duluan ini? Ada niat, ada kesempatan, tapi biasa ada kesempatan, ada niat. Jadi kadang-kadang polisi juga melihat ada kesempatannya orang mau menyogok, ya welcome gitu kan. Atau si yang menyogok melihat gampang kok ini disogok. Nah, ini kan antara dua hal ini juga harus ada kesadaran itu. Kalau enggak, ya mungkin akan terus-menerus kita berputar-putar di tempat yang enggak berubah gitu loh. Aku pikir itu. Jadi kan tadi banyak ilustrasi ya, banyak joke-joke sebenarnya itu menunjukkan sebenarnya polisi berbuat baik pun masih bisa diterjemahkan orang tidak benar. Itu karena ada skeptisme, ada stigma-stigma yang dibantu yang sedemikian dalam sudah kepada polisi. Saya pikir itu. Ya, aku rasa memang karena aku tinggal sampai sekarang dari mulai dulu tetap di Medan dan sampai sekarang tetap di Kota Marsum, aku berharap polisi agak lebih merakyat dan tidak membuat orang ambigu atau apalah namanya. Orang curiga aja. Kepercayaan penuh kepada polisi itu belum ada. Itu aja masalahnya. Dan itu dengan hoax sekarang
akan lebih berbahaya lagi. Semua akan diceritakan orang dengan cepat, diambil foto, dikirim ke media, dan yang kena kebetulan polisi. Jadi kontrol itu jauh lebih bagus, dan kemudian mengenalkan sebenarnya polisi itu baik. Itu sebenarnya juga perlu lebih serius lah dengan contoh-contoh. Karena lebih banyak yang di masyarakat berbuat baik pun tadi tetap dari negatifnya dinilai. Itu yang saya pikir yang dilawan pertama oleh polisi itu dengan menunjukkan inilah polisi yang baik. Aku merasa ini adanya Bang Sisno ini kesempatan baik sebetulnya bagi masyarakat Medan kalau menyaksikan acara ini nanti terbuka semuanya apa yang benar soal polisi, termasuk pemilu-pemilu yang mengatakan sogok dan lain sebagainya tidak ada. Ternyata Bang Sisno ini sama dengan adik saya masuk polisi, masuk ke AKABRI itu tidak ada sogok-sogok dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya yang paling penting adalah ke depannya seperti yang dikatakan oleh Bang Sisno tadi, itu dimanfaatkan polisi untuk melihat kasus-kasus dana desa. Itu yang paling banyak sekarang. Nah, sebagainya bahwa itu ada di Perda, ada di apa, itu sebaiknya dikonstruksikan apa, dikawinkan saja itu bakal banyak yang ditindak. Bobi ini pun kelihatannya semangatnya untuk menindak itu ada gitu kelihatannya. Nah, saya pikir itu. Jadi berbahagia, saya sendiri berbahagia sebagai orang Medan dapat penjelasan-penjelasan seperti ini tentang polisi yang sehingga tidak seperti yang banyak dirasakan sebelumnya. Ya, saya tak ada punya closing statement. Cuman saya senang bisa berapa dengan Mas Sisno, orang Medan yang sangat paham lah tentang kota Medan kan gitu. Apa yang mau kita ceritakan, beliau udah tahu itu sebenarnya. Ya kan? Ya mau kita kritik, mau kita debat, dia sudah paham itu dah apa tuh Mas Sisno. Cuman pura-pura tak tahu dia kan, begitu aja dia. Lain kali Mas Sisno, kita akan terus, saya akan memberikan suatu suatu hal-hal yang barangkali real yang kita lihat di Medan itu tentang Korps yang Mas Sisno emban ya kan begitu ya. Ya walaupun sudah tidak sebagai apa, tapi yang pasti saya mau deckingnya Mas Sisno lah. Kalau ada apa-apa ya. Jadi Bang Azhar tadi, apresiasi polisi banyak yang jadi pejabat negara, itu menurut saya ya memang sudah alami gitu loh. Memang keadaannya. Karena polisi ini kan ada di dua, kalau ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Polisi ini dia di eksekutif masuk, di yudikatif masuk. Kalau kementerian yang lain kan hanya satu bidang. Nah, kita masuk di situ, eksekutifnya lebih banyak di pembinaan, pemelihara keamanan, tapi di yudikatifnya kita penegak hukum. Di situ memang ini. Jadi wajar saja lah kalau katakan polisi itu duduk di kementerian sebenarnya. Karena bidangnya sudah selama dia tugas terbiasa sebenarnya di bidang itu gitu. Misalnya gini, 500.000 itu nggak gampang loh mengelola sikap, mental, pikiran orang susah. Dan itu ya kalau satu juga ada yang masih luar jalur, harusnya masyarakat mengerti. Jadi kalau bicara itu tadi, kan filosofinya jangan pernah Anda pikirkan atau apalagi Anda ucapkan sesuatu yang tidak kita kehendaki terjadi. Karena ucapan itu adalah bagian dari doa. Jadi apalah itu, jeleklah itu, sulitlah, matilah aku, matilah benar gitu loh. Jadi kita harus optimis, semua bisa gitu loh. Jadi istilah itu banyak di Medan yang mengunci diri tadi. Beratlah itu, berat bener dia. Matilah aku, mati bener dia gitu kan. Betul. Jadi itu gampang, itu insya Allah bisa gitu loh. Jadi pikiran adalah apalagi ucapan tadi bagian dari doa. Jangan kita pikirkan dan kita ucapkan yang tidak kita kehendaki. Mati kita belum kehendaki, jangan disebut matilah aku gitu loh. Berat itu kita tidak kehendaki berat ya. Gitu lah. Oke. Jadi saya pikir terima kasih Mas Sisno sudah bersedia hadir. Dengan demikian kita terutama dan masyarakat juga bisa lebih tahu, lebih memahami ada stigma-stigma yang terbangun itu menurut saya lebih banyak disebabkan oleh sumbatan komunikasi. Sekali lagi terima kasih Mas Sis sudah hadir di acara terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
Horas. Waalaikumsalam. Horas Medan. Horas Medan. Horas Kota Medan.